Ini adalah alasan kenapa aku mau menyetujui perjanjian untuk menikah dengan orang yang tidak mencintaiku dan mungkin tidak akan pernah mencintaiku. Aku bertemu dengannya di kafe saat aku pusing memikirkan kehidupanku dan galau. Aku baru ditinggal oleh kekasihku yang sangat aku cintai. Aku bingung bagaimana cara aku bisa mendapatkan dia kembali. Sambil menikmati kegalauanku, aku juga memesan kopi. Kopi hitam tanpa gula. Sambil aku menyeruput kopiku, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang dia duduk berdua dengan teman perempuannya. Tidak berselang lama teman perempuannya itu pergi, dan dia seperti memberikan kode kalau ingin mendekat ke mejaku. Saat itu aku duduk sendiri, karena aku ketika galau tidak ingin memiliki teman yang bisa ku ajak untuk curhat masalah yang sedang aku hadapi. Aku tidak suka, apalagi jika itu berhubungan dengan hal pribadi seperti pasangan, keluarga, atau ekonomi. Aku lebih senang membicarakan tentang dunia, seperti ingin jalan-jalan, ingin senang-senang. Baru aku akan mencari teman. Dan tidak berselang lama, aku pun memberikan isyarat kalau kemarilah, duduklah bersamaku. Kenapa aku tidak menolaknya? Tidak mengabaikan kodenya untuk mendekat ke mejaku. Karena dia adalah salah satu laki-laki yang masuk ke dalam tipeku. Aku suka dengan matanya. Aku suka dengan badannya. Aku suka dengan rahangnya. Dia seperti pria metroseksual. Ya, kalian kurang lebih bisa menggambarkannya, bukan? Aku terpesona dengan dirinya yang rupawan, menurutku, sehingga aku mengabaikan yang seharusnya menjadi aba-aba untuk menghindar. Kan dia baru bertemu dengan seorang wanita. Wanitanya pergi. Bukankah itu pertanda buruk? Seharusnya aku berpikir 2 kali untuk membiarkannya mendekat ke mejaku. Tapi ya sudahlah. Aku mempersilahkan dia duduk. Dan kami berkenalan. Dia adalah orang yang santai. Sepertinya orang yang mudah bergaul. Tapi aku merasa ada sesuatu yang tertutup dari dirinya. Itu membuat aku menjadi penasaran tentang dirinya. Orang yang terbuka, tapi sekaligus tertutup. Ada hal-hal yang dia jaga ketika berbicara denganku. Ada tutur kata yang memiliki banyak arti di kepalaku ketika aku berbicara dengannya. Dan body language-nya yang seperti orang tergesa-gesa. Padahal dia terkesan santai ketika berbicara denganku. Tapi entah kenapa aku merasakan itu. Suatu keanehan dari lelaki tampan yang mau mendekat. Itu sekedar pertemuan singkat di mana kami hanya makan cemilan sambil menyeruput kopi kami masing-masing.
Sambil melemparkan pertanyaan masing-masing, bertukar nomor, dan menentukan jadwal untuk kami bertemu kembali. Dari sana sudah ada sesuatu yang aku rasakan, kalau sepertinya dia tertarik denganku. Tapi kembali lagi, ada keanehan padanya. Seperti ada udang di balik batu. Tapi ya sudahlah, aku iyakan saja. Mungkin perasaanku salah. Di saat aku bertemu kedua kali dengannya, dia langsung bicara sesuatu yang sedikit membuat aku tercengang. Tapi aku berusaha santai ketika mendengarnya. Kalau dia tertarik padaku dan sekaligus menginginkan aku untuk menikah dengannya. Wow. Tapi ketertarikannya itu bukan karena fisikku yang masuk kriteria cantik menurutnya. Bukan karena aku adalah orang yang selama ini dia cari untuk menjadi pasangan hidupnya, tidak. Tapi karena dia menawarkan kehidupan yang lebih indah kepadaku dan untuk dirinya. Dia menawarkan ke jenjang yang serius. Kenapa dia mengajakku menikah? Karena dia bilang kisah cintanya memilukan. Karena dia tidak bisa bersatu dengan pasangannya. Dia tidak bisa menikah untuk mengabadikan cinta mereka. Dia malah memilih aku untuk menikah dengannya. Iya, karena aku adalah orang yang bisa dia nikahi. Karena aku berbeda jenis kelamin dengannya. Sedangkan pasangannya memiliki jenis kelamin yang sama dengannya. Dia mengalami cinta dengan sesama itu sudah lumayan lama. Dia tidak berani mengungkapkan sama sekali, bahkan kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah sering merasa curiga, makanya mendesak dirinya untuk menikah. Temukanlah wanita agar aku menjadi tenang, kata ibunya. Agar kami tidak memikirkanmu lagi, agar kau ada yang mengurus. Begitu kata orang tuanya. Ya, kurang lebih sama dengan orang tuaku. Walaupun aku tahu orang tua kami bicara begitu bukan karena tidak ingin mengurus kami lagi, tapi karena ingin kami bahagia. Walaupun sebenarnya kebahagiaan itu tidak harus dengan cara menikah, tapi kami mencoba untuk menyatukan keduanya. Kami ingin bahagia sekaligus menjalankan perintah orang tua untuk menikah. Dia bilang dia akan menyediakan rumah, finansial yang cukup untukku dan kedua orang tuaku. Dia hanya perlu izin aku untuk bepergian dengan siapapun yang dia suka. Tapi yang aku tahu, aku tidak akan pernah menjadi satu-satunya orang yang dia pikirkan. Aku hanya untuk membahagiakan dia dan pasangannya, untuk menyatukan mereka. Saat itu aku hanya berpikir untuk membantu dirinya. Sungguh, karena aku tahu bagaimana rasanya dikekang dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang tidak aku inginkan. Aku juga mendapatkan hal yang sama dengannya. Aku bebas melakukan apapun yang aku suka tanpa diurusi oleh orang tuaku lagi. Aku lebih bisa mandiri, mengatur kehidupanku, dan dia pun begitu. Aku hanya perlu status, dan dia pun juga. Kami sama-sama memanfaatkan, saling menguntungkan, dan berusaha untuk saling membahagiakan. Walaupun kebahagiaan dia tidak ada padaku, tapi kebahagiaan dia bersumber dari aku. Begitupun dengan aku. Kebahagiaanku
bukan ada padanya, tapi kebahagiaanku bersumber padanya. Apa kalian paham maksud aku tadi? Ya mungkin seperti itulah. Coba kalian pikirkan sendiri, apakah kehidupan aku ini normal? Apa yang aku bisa dapat? Apa sesuatu yang lebih menguntungkan dari ini? Selain menjalani hidup sesuai yang aku mau, yang aku inginkan, yang aku idam-idamkan. Sekian dari gue Rika, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.